Oke. Ada pertanyaan Bang Vira? Udah selesai punya Bang Vira. Baik, Pak. Makasih. Oke, tapi jangan kemana dulu. Silakan dilihat dulu yang lainnya juga nanti ya. Oke, kemudian Bang Vira sudah. Nah, ini punya Novi. Novi baru pertama kali bimbingan ya? Betul, Bapak. Betul. Novi udah nonton videonya belum? Sudah, Bapak. Tiga Benar, video. benar. Iya. Kenapa masih begini? Untuk yang abstraknya itu juga belum diganti sih, Pak. Untuk yang bikin abstrak. Hmm, Kenapa? Belum di semuanya. Iya, biasanya biar cepet kan. Kalau sekali bimbingan pun kalau udah bener saya nggak akan ini ya. Tapi langsung akan saya ACC gitu ya. Nah, ini abstraknya masih kurang. Kemudian masih menggunakan referensi yang lama. Dan yang paling lihat. Ini kan berarti saya harus bilang nih, Novi kamu nggak nonton video. Saya nggak pernah bilang boleh loh hambatan doang. Hambatan komunikasi, Pak. Hambatan komunikasi, betul ya. Ini diubah. Yang kedua, strategi humas. Strateginya apa Novi isinya? Strategi humasnya yang pertama itu ada untuk penerapan konten poinnya dulu, pilar kontennya. Terus habis kayak gitu, mereka juga ini mengadakan aktivasi kayak challenge, perlombaan untuk di kontennya seperti itu, Pak. Ini nomor satu penyusunan konten, yang kedua Ya, itu konsistensi konten pilar. pengunggahan postingan, Betul, yang Pak. ketiga Ada kolaborasi media. kolaborasi media, yang keempat Itu baru aktivasi daring. aktivitas. Hah? Aktivasi daring. Aktivasi daring itu kayak kegiatan yang perlombaan-perlombaan dan juga kayak challenge-challenge quiz gitu, Pak, di akun Oke, sosial iya. media Instagramnya. Masalah yang pertama udah benar. Masalah yang kedua, saya nggak akan pernah benarkan hal kayak gini ya. Isinya hambatan internal gini. Hambatan internal ada, tapi masuk ke dalam hambatan komunikasi ya. Oke, Betul, Bapak. silahkan diperbaiki lagi. Ini daftar pustakanya mana? Daftar pusakanya belum dimasukin karena kutipannya belum disesuaikan. Tadinya mau ke Mendeley gitu, Pak. Jadi biar otomatis. Kalau Mendeley itu kalau diinstal dia harusnya otomatis di Word ya, jadi terotomatisasi ya harusnya. Oke, silakan diperbaiki lagi. Baik, Bapak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan, Novi? Cukup? Cukup. Oke, baik. Wah, cepet kan, nggak usah lama-lama. 5 menit pun selesai. Asal kalau udah kalian ngerti, udah. Cuma harus nonton videonya. Selanjutnya ini yang punya Alvira. Alvira mana Alvira? Saya, Pak. Oke, Alvira nonton videonya belum? Nonton, Pak. Nonton semua. Nonton. Benar. Iya, Bapak. Jangan bohong. Ayo, menurut kamu apa yang salah dalam video dalam 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 ini kamu tulisan kamu kalau udah nonton video yang kamu ngerasa ragu kemudian akhirnya ya udahlah nulis dulu aja gitu. Bagian apanya? Bagian kalau dari format mungkin bagian penamaan. Penamaan. Penamaan? Nah, iya di atas. Saya bingung, Pak, buat Alvira MR yang nama itu. Namun kalau judul sudah saya betulkan karena sesuai juga dengan proposal saya itu strategi komunikasi pemasaran. Karena pada video yang kedua itu Bapak sempat mention kalau jangan pakai bahasa Inggris gitu, Pak. Oke, baik. Ya, silakan. Itu nanti format disesuaikan dengan teman-teman yang lain ditanyakan juga. Oke, komunikasi pemasaran tujuan utamanya. Nah, ini nanti betulkan cara penulisannya ya untuk daftar pustaka seperti ini. Kemudian, sekali lagi, daftar pustakanya jangan basisnya adalah AI, tapi beneran jurnal yang teman-teman punyai. Ya, kalau basisnya AI, terdeteksi di sininya. Ya, kemudian di sini strategi komunikasi. Strateginya apa, Alvira? Strateginya apa? Bapak Strateginya apa? Strategi komunikasinya apa? uh, sebaiknya di sini menggunakan integrated marketing communication, ada advertising, periklanan,
terus juga dari segi PR-nya, dari digital marketingnya, sama pemasaran langsungnya juga ada gitu Pak. Mana tulisan integrated marketing communication-nya? Ada Pak pada bagian pendahuluan dan pada bagian Kan kita bicara pengusungan soal isi ya, rencana strategi. pemasaran. Kan kamu bilang strategi communication. Yang dilakukan merupakan strategi menyatukan dan mengkoordinasikan. Harusnya kan di sini ada pun beberapa strategi yang dilakukan, di antaranya adalah apa? Kalau ini tiba-tiba peluncuran Big Bang Bash mengadakan kombinasi baiknya sebagai berikut. Ini kayak cuma menjabarkan. Jadi strateginya apa? Advertising periklanan apa maksudnya? Strateginya apa? Misalnya kalau strategi berarti bahasanya di sini optimalisasi advertising atau periklanan. Jabarkan. Apa yang dioptimalkan? Oh, menggunakan meta ads misalnya. PR, apa strateginya? Mohon Ini. maaf sinyal saya boleh diulangi Pak. Iya, strateginya ini kan di sini strategi itu berarti kan sesuatu yang spesifik. Kalau ditanya advertising periklan, ya strateginya apa? Berarti misalnya optimalisasi advertising. Public relation, menerapkan pendekatan berbasis kolaborasi dengan public figure. Nah, ini kesimpulannya apa aja? Strateginya apa? Yang kamu tuliskan itu hanya kayak kategorinya, tapi strateginya sendiri, entah kalau main bola itu strateginya menyerang, bertahan, dan sebagainya. Ini strateginya apa di sini? Direct marketing apa strateginya? Ini apa? Digital marketing strateginya apa? Digital marketing ini kita ada kolaborasi dengan agregator Pak dari digital seperti Lambetura, Oh My God. Jadi Nah, eh, berarti itu apa namanya? Kolaborasi dengan kolaborasi dengan agregator pada aspek media digital ini harusnya, gitu Pak. justru ini yang harusnya kamu tuliskan ini. Ini namanya strategi. Ya, direct marketing, Di apa ini sini isinya? melakukan seperti WhatsApp blast ke para para Hmm, agen-agen mitra ya seperti itu udah, Pak. melakukan WhatsApp blast misalnya, itu aja. Jadi ini kan kalau ditanya apa strateginya, mendingan langsung ke poin-poinnya ya, jangan ke hal-hal yang bertele-tele. Kata penghubung jangan di awal kalimat. Nah, kemudian proses komunikasi melalui perspektif teori dikategorikan melalui beberapa aspek hambatan konsistensi pesan, hambatan segmentasi, hambatan edukasi. Ini ada nggak teorinya ini? Dari mana semua ini? Kamu dapat dari mana ini? Sebelumnya aku mengikuti arahan Bapak untuk mencoba untuk apa namanya bertanya melalui AI juga apa itu Iya, hambatannya. boleh, boleh, boleh bertanya AI boleh. Tapi Alvira harus ngerti dulu. Ini teori ini menurut siapa? Kemudian baru nanti dijabarkan. Maksudnya AI itu gini, apa yang kita alami, setelah itu kita kelompokkan, ternyata oh, yang kita masukkan itu setelah mereka itu termasuknya misalnya adalah hambatan konsistensi pesan. Boleh tuh. Tapi hambatan konsistensi pesan itu berdasarkan siapa dulu? Karena harus harus berdasar. Makanya misalnya nanti punya si Aksa tuh. Makanya saya selalu bilang saya nggak akan pernah terima kata-kata praproduksi, produksi, pasca produksi sebelum bisa diberikan alasan dari mana teorinya. Harus bersumber dulu gitu ya, harus ada dasarnya dulu, baru nanti misalnya Anda boleh menjabarkan itu. Tapi kalau tiba-tiba bahasanya ada, kan sudah jelas kalau ini direct marketing dan sebagainya. Ini hasil wawancara, betul? Di sini diklaim betul kan? Betul. Betul. Berarti kita nggak usah salah nih, nggak boleh salah. Kenapa? Karena ini hasil wawancara. Nah ini siapa? Jangan-jangan kantor Anda nggak tahu bahwa ini namanya hambatan konsistensi pesan. Makanya kita kasih tahu lewat ahli-ahli yang mengatakannya gitu atau kutipannya. Paham? Sampai sini paham? Paham Bapak?
Paham? Paham, Bapak. Jadi harus ada dasarnya. Oke. Saya sih sudah setuju ya sama judul, rumusan masalah, kemudian isi. Cuma ini beberapa format, apa namanya, daftar pustaka sebagainya tolong disesuaikan formatnya PPKI. Kemudian saran untuk semuanya nih, di video yang keberapa nih, keempat atau beberapa ya. Saran itu selalu berkorelasi pada rumusan masalah dan tujuan. Jadi jangan pernah memberikan saran di luar rumusan masalah dan tujuan kita. Sekali lagi, saran itu berkorelasi pada rumusan masalah dan tujuan. Jadi, apapun itu yang ingin kita sarankan, balik lagi lihat apa rumusan masalahnya dan apa tujuannya. Kalau sudah sama, maka itu bisa kita lakukan. Selebihnya kita jangan menyarankan sesuatu yang sifatnya adalah di luar dari konteks. Oke ya, kata-kata asing harus miring dan sebagainya. Tolong nanti dicermati lagi, perbaiki. Saya yakin ini 2 kali bimbingan harusnya sudah bisa aman. Oke, Alvira, ada pertanyaan? Baik, Pak. Berarti tadi kalau saya boleh recall lagi untuk problem aku ada di bagian isi ya, Pak. Lebih nggak usah bertele-tele dikelompokkan, lebih langsung ke apa strateginya Mm-mm. gitu. Udah langsung Untuk aja kamu yang iya, magang, kamu yang ini. Ya, sama ada landasan teorinya kamu baca makanya dari jurnal boleh, dari buku boleh tentang hambatan komunikasi itu. Oke? siap, Bapak. Terima kasih, Baik, Bapak. baik. Terima kasih. Kita lanjut. Setelah Alvira, berarti Aksa ya. Tadi saya sudah singgung Aksa. Aksa tuh masih ada praproduksinya. Apa Aksa apa Dinda ya? Saya lupa. Bisa, Bapak. Iya, Aksa request editnya diubah dulu ya. Biar saya bisa edit langsung ininya, Cidoknya. Aksesnya silahkan dibuka. Ini masih ada request edit kalau di saya. Oke, sudah hilang. Eh, masih nih Aksa request edit. Jadi ininya dibuka. Editor, jadi editor. Proses editing konten pada divisi Infonet di Pusat Penerangan Mabes TNI. Konten video pada divisi. Oke, ini judulnya masih harus diperbaiki. Pertanyaannya, konten videonya ini untuk apa sih, Aksa? Konten videonya untuk video sehari-hari di-upload di Reels Instagram sih, Pak. Instagram, TikTok, sama YouTube. Short YouTube Oh, gitu. oke. Konten Coba ininya, sehari-hari aja. request editnya sudah bisa belum? Oke, oh masih request edit di saya ya. Saya mau menulis proses editing konten video untuk sosial media. Enggak, belum bisa ya. Saya belum bisa diberi akses. Aksa, Sudah, Bapak. sudah. Sudah Tapi saya diubah. masih nggak bisa ya. Oke, udah bisa nih. Proses editing, berarti kamu cuma bicara soal editing konten ya? Betul. Iya, cuma editingnya aja. Tuh. Sebentar, saya telepon dulu sebentar. Oke, kita masuk lagi. Aksa, karena baru pertama, apa sih menariknya?
untuk bicara soal editing konten? Karena di sini tuh kan bukan instansi swasta gitu ya Pak. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan beda sama instansi-instansi yang swasta. Ini kan Bedanya pemerintah. apa? Di tahapan editingnya itu lebih bertingkat dan juga apa namanya, di tahapan editingnya tuh nggak agak kaku gitu Pak. Jadi susah untuk menyesuaikan editing sama yang di Oke, instansi swasta gitu Pak. tuh. Tapi isi abstraknya beda, bukan begitu? Workflow, Kalau standar dan abstrak, change using observation interview. Apa yang ditemukan? Abstrak itu kan sesuatu kita menemukan ya. Ada apa temuan apa yang Aksa temukan? kalau yang ditemuin dari hasil editingnya itu dia kaku gitu sih Pak. Hmm, oke. Nanti ini abstraknya saya masih belum menemukan. Jadi gini, abstrak itu kan sesuatu yang dari judul kita tuh menemukan apa gitu loh. Makanya tadi saya pancing dengan pertanyaan apa menariknya. Kalau ternyata, oh, Pak di editingnya itu harus di sini sebenarnya ada nih TNI values gitu ya. Jadi nilai-nilai TNI dan sebagainya misalnya itu yang dikedepankan, nah itu dipersilahkan untuk dieksplor. Silakan nanti diubah lagi abstraknya, sesuatu yang ditemukan, kemudian ini dalam latar belakang saya nggak tahu kenapa begini, ya tiba-tiba ada editing video di sini, latar belakang itu cuma bicara kenapa judul ini penting, apa urgensinya, keterkaitan dengan komunikasi digital dan media. Itu latar belakangnya bicara soal itu. Tapi ini tidak ada kutipan dan sebagainya. Wah. Kemudian kutipan-kutipan di sini di bawah 5 tahun sudah pasti harus diubah. Kemudian untuk seminar ini tiga ini terlalu banyak. Bagaimana alur kerja editing video di divisi? Apa saja standar atau pedoman digunakan dalam proses editing video? Apa saja kendala? Kendalanya nggak usah. Cukup dua saja. Ini sudah 5 halaman. Karena cukup 5 halaman. Alur kerja sama standar pedoman digunakan dalam proses editing video di divisi. Oke. Proses editing konten. Nah, tiba-tiba di sini proses editing konten. Sementara di sini alur kerja editing, nggak ada kata proses sama sekali, nggak berhubungan antara isi dengan judul. Standar yang digunakan dalam proses editing, oke, standarnya apa? Mana? Ini kata-kata penghubung masih di awal kalimat. Isinya apa? Standarnya apa? Aksa. Kalau di situ dijelaskan sebenarnya standarnya eh, tergantung atasannya gitu Pak, karena tergantung, nggak ada standar yang gimana-gimana di situ, saya jelasinnya nggak ada standar yang Loh, paten kalau gitu nggak loh ada Pak. standar berarti nggak usah dijelasin dong nggak ada standarnya. Kamu cuma bilang pedoman teknis yang terlalu kaku. Padahal dalam proses editing ini dalam tidak boleh di awal kalimat. Pusat perbelanjaan tidak terdapat pedoman teknis yang terlalu kaku. Namun terdapat beberapa aspek penting yang saya tidak langsung menjadi standar. Setiap video harus memiliki alur yang jelas dan mudah dipahami dengan susunan yang logis. Konten juga harus sesuai dengan nilainya. Ini standar kayaknya. Ini kali standarnya. Saya nggak tahu nih. Harus ditanyakan ke pembimbingnya, apakah ini standarnya? Bukan, jangan-jangan ini standarnya. Memiliki alur cerita yang jelas dan mudah dipahami, ini mungkin standar. Konten harus sesuai dengan nilai-nilai citra TNI, ini mungkin standarnya. Mungkin ya, saya nggak tahu, karena Aksa yang ada di situ. Ya, Iya Pak, silakan tapi yang untuk Gimana? itu itu masih kasaran aja. Sempet nanya sama pembimbing, katanya emang eh, dia bilangnya nggak ada standar yang gimana-gimana, cuman
ada hal yang penting katanya kayak gitu yang ada harus ada alurnya. Nah, jadi Jadi kalau memang tidak ada standar apa-apa, berarti nggak usah menggunakan kata standar di sini. Kan orang pengen tahu, jadi standarnya apa sih yang digunakan gitu misalnya. Oh, standarnya harus ini, harus itu, orang jadi tahu. Tapi kalau kamu juga tidak yakin tidak ada standar apa-apa, berarti nggak usah ada kata standar di sini. Berarti ganti misalnya yang keduanya hambatan komunikasi apa seorang editor dalam melakukan proses editing untuk judul ini misalnya, nah itu boleh ya. Selebihnya ini Aksa harus nonton lagi videonya karena beberapa ini masih di highlight di video saya, jadi belum mungkin belum cermat gitu ya, terutama untuk daftar pustaka. Ada juga yang ada di atas tapi nggak ada di daftar pustaka. Nanti dicek lagi ya. Silakan Aksa nanti perbaiki lagi. Ada pertanyaan? cukup nih Pak. Cukup. Oke. Silakan nanti ditonton videonya lagi. Dinda, Dinda kamu nonton videonya nggak? Mana Pas Dinda? terakhir kita bimbingan aja Pak, yang Ih, kamu mau. belum. Tonton sampai selesai. Soalnya punya kamu ada kesalahan-kesalahan yang saya pikir, wah ini udah saya bahas ini. Tapi masih diulangi nih kesalahannya. Biar cepat, kalau mau pada daftar seminar cepat. Kamu pakai yang revisi satu kan datanya, Din? Atau Iya, yang mana? yang revisi satu. Revisi satu ya. Oke, efektivitas komunikasi pemasaran, bla 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 bla. Kalau nggak salah itu saya masih menemukan. Tuh, masih di awal. Kemudian tahunnya masih mendapatkan menggunakan tahun-tahun di bawah 5 tahun terakhir. Ini masih harus diperbaiki nih. Kalau rumusan masalah udah oke, udah bener. Udah tidak ada masalah nih, cuma referensinya harus diperbaharui aja. Efektivitasnya, oh ini juga, 97. Tolong nanti diperbaiki. Kemudian nih dalam kata penghubung, tuh Din masih. Selebihnya Brevo ini udah aman. Saya telah beralih dari surat analisis penggunaan email. Nah ini nggak nyambung nih. Kenapa saya bilang nggak nyambung, Din? Kenapa? Jadi judulnya apa? Analisis Eh, penggunaan email blast ya? Betul ya? iya. Oh, mungkin karena tadi di judulnya efektivitas, tiba-tiba dan langsung ke analisis gitu ya. Bukan, karena ini rumusan masalah kamu faktor. Kalau kamu menuliskan faktor yang mempengaruhi keberhasilan, ini kan kamu tinggal copy begini. Kalau mau bikin subbab itu kan begini. Kopikan saja kalimat ini, apa sajanya hilangkan kalimatannya. Di mana? Di PT PT Colliers. Colliers. Udah, tambahkan di sini udah. Ini akan benar nih. Kalau subbabnya seperti ini. Yang pertama juga tadi begitu ya, sesuaikan aja. Tinggal dari tujuan atau rumus masalah kalian kopikan, ganti. Nah, tinggal kalian bahas. Ya, ini banyak ini Din, masih banyak ya typo-typo dan kata penghubung ya. Kalau kata penghubung gini boleh pakai AI loh teman-teman. Tinggal ini masukkan satu paragraf ini tolong hilangkan kata penghubungnya, modifikasi kalimatnya misalnya. Asal datanya dari kalian benar. Bukan berarti kalian menerima hasil dari AI 100%. Enggak. Tapi kan ini ide pemikiran kalian nih. Di sini ada apanya itu dari kalian. Tapi kalau merangkai kalimatnya itu boleh. Nggak ada masalah. Ya, seperti itu. Oke, Din? Ada pertanyaan? Oke, cukup Pak. Cukup. Oke. Baik, kalau cukup, tidak ada pertanyaan semuanya. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan semuanya? Silakan. Saya nanti Bapak akan saya mau izin tanya. boleh, Aksa silakan. Tadi kan saya judulnya kan proses editing ya Pak. Dan Ya, isinya kan ada praproduksi gitu. Itu tetap boleh dipakai Pak. Soalnya kan sebelumnya kata Bapak kan nggak boleh pakai oke. tahapan-tahapan gitu Pertanyaan kan Pak. pertanyaan saya,
Dari mana kata praproduksi, produksi, pasca produksi itu muncul? Teorinya dari mana? Sebenarnya ada teorinya dari Mana? Anton, cuman nggak saya masukin di sini, Pak. Oke. Apakah Anton itu ngomongin tentang editing atau praproduksi sebuah program acara? Bukan editing. Hmm. Kalau mau ngambil memang gini, logikanya gini teman-teman. Ini untuk yang nonton video ini semua bimbingan saya karena ada juga yang sampai sekarang belum nongol di bimbingan saya. Praproduksi, produksi, pasca produksi. Saya nggak haram dengan kata itu, nggak sama sekali. Tapi saya akan mempertanyakan dari mana sumbernya. Oke, ternyata Aksa ataupun mungkin Novi ataupun Alvira, Magvira atau Dinda nemuin nih. Pak, menurut misalnya Mula Warman 2024 terdapat tiga tahapan dalam pembuatan konten. Di antaranya ada praproduksi, produksi, pasca produksi. Oke, boleh digunakan untuk oleh Aksa? Jawaban saya nggak boleh. Tapi kan ada ketemu Pak Mula Warman. Tapi kan tadi saya bilang, Mula Warman terdapat tiga proses dalam pembuatan konten, bukan editing konten. Tapi kalau judulnya beneran editing, Mula Warman mengatakan terdapat tiga proses yang harus dilalui oleh editor saat melakukan proses editing. Boleh Aksa menggunakan itu. Karena yang digunakan adalah teorinya untuk konten editingnya. Bukan. Sekarang itu kenapa saya jadi males? Karena semua kegiatan menulis naskah, mengambil gambar, ngedit, semuanya prosesnya praproduksi, produksi, pasca produksi. Sementara prosesnya tidak bisa digunakan untuk sesuatu yang sifatnya spesifik. Paham? Jadi kalau mau gunain boleh, tapi harus berdasar dan memang betul itu penggunaannya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, ada pertanyaan? Teman-teman, setelah ini jangan berpikiran ya udah deh yang lain dulu aja. Kalau teman-teman udah selesai, langsung daftarin diri kalian aja. Sama kayak Magvira, silakan tinggal penuhi syarat-syaratnya buat kemudian nanti nanti WhatsApp secara pribadi telah mengirimkan syarat-syarat untuk seminar. Nanti tinggal dituliskan. Nanti tinggal didaftar seminar dan sebagainya. Begitu juga yang lain. Ayo, nggak apa-apa. Saya akan buka lagi kesempatannya ini. Mungkin malam ini ya, saya akan buka khusus untuk malam ini untuk 5 orang. Kalau kalian selesai siang ini, perbaikan, daftar lagi malam. Nggak apa-apa. Diperbaiki beberapa bagian, nih misalnya. Nah, coba lagi malam. Kalau aman, ya kita tinggal daftar. Oke? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman, terima kasih banyak. Cukup, saya 30 menit. Efektif. Asal tadi ya, nonton videonya dengan baik. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat siang, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, terima kasih.